Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Jamaah yang insyaallah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertama, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali aktivitas pagi ini, ada yang mungkin tadi dengan salat malam, kemudian dilanjutkan qobliyah subuh, salat subuh, dan dilanjutkan dengan pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan amal-amal saleh ini kita istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat bering salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil kiamah. Apa kabar hadirin jamaah? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat ibadah salat 5 waktu, keutamaannya, dan juga nanti kita akan lihat orang-orang yang melalaikan ibadah sholat nanti ya, ternyata ada hadisnya mereka itu dibangkitkan berdiri sekelompok dengan Fir'aun, dengan Qarun ya, terus dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf. Kita lihat ya, di dalam Al-Quran ya, surat Al-Ankabut ya, Allah itu mewajibkan kita menunaikan ibadah sholat 1 hari 1 malam itu 5 waktu. Di dalam perjalanannya saat Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah sholat, ini ya ketika momen Isra Mi'raj kemarin kita sudah sama-sama dengarkan bahwasanya ibadah sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umatnya, pada umat manusia, diterimanya secara langsung. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dipanggil ke Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah sholat secara langsung. Kalau kita lihat ya, ibadah-ibadah yang lain itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya melalui perantara malaikat Jibril. Kita lihat ya, misalkan ibadah puasa itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ayat berbicara tentang puasa. Ibadah haji melalui perantara malaikat Jibril, diwajibkan memang kepada seluruh umat manusia, namun ada catatannya. Catatannya bagi orang-orang yang mampu. Terus ibadah zakat fitrah ya, disyariatkannya melalui pelantaran malaikat Jibril. Nah, untuk ibadah sholat ini Rasulullah Muhammad SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini yang pertama ya. Sholat itu diwajibkan. Waktunya ditentukan. Dan ibadah sholat ini merupakan yang kedua ya, puncak ibadah. Puncak ibadah kita sebagai manusia. Ya, sebanyak apapun amal kita, urutannya gitu. Ada yang lazim rutin bersedekah misalkan. Ada yang lazim rutin menyantuni anak yatim. Ada yang lazim rutin gitu ya, sholat malam, membaca Al-Quran. Rangkaian-rangkaian ibadahnya tersebut
masih berada di dalam waiting list, masih berada di dalam antrian. Yang pertama kali nanti, urutan pertama kita pertanggungjawabkan, dihisap. Kalau ibadah ini baik, maka urutan-urutan ibadah di belakangnya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ialah ibadah salat. Terima kasih. Makanya ibadah salat ini, apapun kondisi kita hadirin jamaah, selagi kita itu sadar, ya, kita wajib menunaikan ibadah salat. Kita lihat ya, di dalam syarat wajib salat itu kan pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, ketika kita sudah Islam, kita baligh, akal masih ada di dalam diri kita, kita masih ingat masuk waktu sholat, kita ingat waktu sholat, sekalipun mungkin ya tangannya diimpus, jantungnya dipasang ring, semua peralatan medis sudah ada di dalam dirinya, dia masih ingat, dia masih sadar, tidak dalam keadaan koma, tidak dalam keadaan gila. Kondisi apapun kita, selagi kita memiliki ruh, selagi kita memiliki akal, dalam keadaan sadar, wajib sholat. Ya, jadi jangan sampai dikasih Allah nikmat sehat, badan kuat, karena kesibukan, berani meninggalkan sholat. Nah ini ya, masuk nih di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini renungan untuk kita bersama hadirin jamaah ya. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najat. Man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat. Makanya salat ini wajib kita jaga untuk diri kita, anak kita, keturunan kita. Apa yang kita jaga? Ibadah salat. Kanat lahu nuran. Orang yang rutin menjaga ibadah salat, kanat lahu nuran, dia akan diberikan cahaya. Hatinya diberikan cahaya hidayah, cahaya Islam, petunjuk dari Allah. Jadi orang yang salat, insya Allah dia tidak akan tersesat. Kenapa? Karena yang membimbingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti orang yang jauh dari ibadah salat, dia meninggalkan ibadah salat, dia jauh dari Allah. Cobalah ya, kita perhatikan. Orang yang ibadah salat, kita lihat diri kita saja ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang membicarakan salat itu tanha anil fasya'i wal munkar. Ini ayat sangat jelas sekali. Ibadah sholat, tentunya sholatnya yang dilakukan adalah hafazah. Dia jaga, ya, dia jaga. Mana hafazah itu bukan hanya saat dia ibadah sholat, hadirin jamaah. Banyak ada orang itu sholat hanya menunaikan kewajibannya, tetapi di luar sholat dia tidak menjaga. Jadi sholat itu kalau saya boleh mengibaratkan sejadah panjang kita setelah kita melaksanakan sholat itu. Setelah kita salam, sejadah panjangnya nilai-nilai yang ada di dalam sholat tetap kita jaga. Kita tarik ya ke dalam ibadah sholat. Berbicara, walaupun satu huruf memiliki makna, itu membatalkan sholat. Makna di luar sholatnya, berarti kita menjaga lisan kita supaya keluar dari mulut kita ini adalah hikmah perkataan yang baik, yang menyejukkan, yang menenangkan. Bukan malah kita sholat, di luar sholat mulutnya kemana-mana.
Makanya kalau ada pertanyaan, nah, dia tuh sholat, tapi tetap dia berbuat keji, mulutnya ngomong iwang. Nah ini dia belum menjaga ibadah sholatnya ketika berada di luar sholat. Dia belum menerapkan makna sholat di luar waktu sholat. Sholatnya cuma sekedar takbir sampai dengan salam. Contoh lagi, di dalam sholat itu makan, minum menjadi poin yang membatalkan sholat. Ketika kita sholat, sekalipun makan minum di luar sholat itu halal, saat sholat menjadi poin yang membatalkan sholat. Di luar sholat pun hadirin jamaah, kita jaga ya, agar makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Ya Bu, agar makanan yang halal kita hindari, jangankan haram, yang subhat pun kita hindari, kita tinggalkan. Makanya ketika orang hafazo ala sholat, menjaga sholat bukan hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat, nilai-nilai sholat ini dia terapkan di dalam kehidupannya. Hikmah dibalik melaksanakan sholat dia implementasikan di dalam kehidupannya, dia akan terjaga. Ayat tadi sudah menjamin ya, tanha anil fasya'i wal munkar. Nah pertanyaannya, kalau seandainya ada, maaf, di antara kita ya, atau masyarakat kita, dia sholat, bisa jadi sholatnya belum benar, bisa jadi sholatnya belum dia maknai, bisa jadi memang dia terkadang sholat, terkadang tidak. Kenapa? Karena di dalam hadisnya pun jelas, man hafazo alaiha kanat lahu nuran. Orang yang menjaga ibadah sholat, hafazo itu tidak hanya di dalam dirinya, tetapi juga ya di luar sholat dia menjaga. Kanat lahu nuran, dia akan hatinya mendapat cahaya Allah, hidayah Allah, wa burhanan, dan petunjuk. Dia tahu hadirin jamaah mana yang haknya, mana yang punya dia, mana yang bukan. Tidak mudah untuk mengambil milik hak orang lain. Ya. Kanat lahu nuran wa burhanan, ada petunjuk dari Allah. Mohon maaf ini ya, kita ini terkadang memanai haram itu hanya sebatas dari zat fisik makanan. Ketika dihadapkan babi, haram. Tapi kalau ada loka misalkan, proyek nguntit sana nguntit sini, halal. Padahal itu sama baik. Yang dia berbentuknya duit berani dia, yang berbentuknya transferan berani dia. Tapi kalau yang bentuknya dalam bentuk makanan, fisiknya haram, dia berani. Tapi kalau seandainya sudah bantu lolos sekian, adalah sekian persen untuk kan. Oh gampang, cepat, lancar. Nah duitnya yang dia terima kemudian dia jadikan barang, dia jadikan makanan, itu sama derajatnya, sama hukumnya dengan babi yang dia makan tadi. Kalau disebut ke babi marah. Nah itu. Jadi man hafazu alaika lahu nuran wa burhanan, orang yang menjaga sholatnya itu dawam. Setelah sholat dia maknai, pertama dia akan mendapatkan cahaya, yang kedua petunjuk, wa najatan, kesuksesan. Dak kata ceritanya hadirin jamaah, ya dak kata ceritanya, kalau memang kita menjaga, menunaikan ibadah sholat ini kemudian terlantar, tak kata ceritanya. Jadi di dalam Al-Quran surat Tohan ini untuk renungan untuk kita jamaah, supaya kita ini jangan menukar ya, jangan menukar ibadah sholat itu dengan materi-materi dunia. Jangan meninggalkan sholat untuk materi-materi dunia. Di dalam Al-Quran ini kita lihat nih ya, bahwasanya kesuksesan materi, uang itu adalah jaminan Allah. Tugas kita ya minta pertolongannya itu dengan sholat. Sholat itu sebagai
jalan untuk Allah mendatangkan kesuksesan, keberkahan rezeki, keberkahan usaha. Jangan sampai kita tertipu. Kita pikir siang, malam, pagi, sore kita usaha itu yang menjadikan berkah sukses. Kehidupan kita bukan itu. Lihat ya, di dalam Al-Quran surat Toha itu, wa'mur ahlaka bis-sholah. Wa'mur, perintahkan ahlaka bis-sholah, ahlimu untuk sholat. Istrimu, anakmu, ibu, bapak, adik, kakak, uak, bibi yang memiliki talian nasab. Ya, hadirin jamaah, jangan sampai kita sholat di masjid, di rumah ada anak bujang, ada anak gadis, anak bujang, anak gadisnya yang ada di rumah bangunnya jam 7 pagi. Nah, jangan sampai. Jadi wa'mur ahlaka, ajak diri kita, ajak ahli kita, keluarga kita untuk menunaikan ibadah sholat. Nih, poin selanjutnya. Wastabir 'alaiha, sabar. Jadi ketika kita sholat, ngajak anak, ngajak istri, kakak, adik, keluarga, kita harus sabar. Tidak gampang. Lajulah sholatlah dulu, nak cak kali menian kau. Baru kemarin aku nih lah lebih tua, lah lebih banyak sholatnya. Sabar. Kalau seandainya kita ngajak sholat anak istri atau anak KGB, sabar. Kenapa? Karena memang berat. Puncaknya ibadah itu adanya di ibadah sholat. Berhasil. Ya, kita diganggu, digoda ya oleh iblis. Kita diganggu oleh nafsu kita. Kemudian ibadah sholat kita ini rusak. Kita tidak sholat, keluarga kita tidak sholat. Sudah, rangkaian yang lain itu tidak bernilai. Power on off-nya kehidupan kita, power on off ibadah kita ini, ya di sholatnya itulah. Kalau berhasil ini di-off-kan oleh iblis, tidak sholat hari itu, selesai. Urusan dunia, urusan kehidupannya hari itu. Lebih parah lagi kalau seandainya pas dia meninggalkan sholat, di-off-kan oleh iblis, nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Oleh malaikat pencabut nyawa, dicabut. Selesai. Meninggalnya dalam keadaan tarikus sholat, meninggalkan sholat. Sabar. Wa'mur, perintahkan ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, sabar. Marahin, pukul kalau memang perlu dipukul. Bila perlu tarik bangunkan anak kita pas waktu subuh. Makanya ketika kita punya anak kecil umur 7 tahun, itu start pertama awal kita ngedidik dia untuk sholat. Kita benar-benar harus disiplin. Supaya dia tahu bahwa ibadah sholat ini adalah pokok inti dari ibadah. Lewat ibadah sholat, selesai urusan kehidupannya. Dia sholat, insya Allah diberkahi, diridai oleh Allah. Nah, di sini nih. La nas'aluka rizqo, kata Allah. Nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. La nas'aluka rizqo. Setelah Allah memerintahkan kita, ahli kita untuk sholat, sabar di dalam mendirikan sholat. La nas'aluka rizqo. Kami tidak minta rizki, kata Allah. Nahnu narzukuka, kamilah yang ngasih rizki. Makanya cuma dua jalan Allah itu ya. Apa manusia itu dikasih Allah jalan kalau untuk meminta pertolongan itu? Sabar dan sholat. Lihat di sini. Ibadah sholat itu distatemenkan oleh Allah. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki, nahnu narzukuka. Kami lah yang ngasih rizki. Jadi jangan sampai jamaah, misalkan ya, sibuk pagi, sore, siang, malam. Kalau kata Pak Ustadz ceramah Isra Mi'raj itu ya. Subuh ngantuk, masih tidur. Zuhur lagi sibuk-sibuknya. Asar capek, maghrib masih di jalan. Isya ngantuk, tidur. Selesai. La nas'aluka rizqa. Allah tidak minta rizki, nahnu narzukuka. Kamilah, kata Allah, yang ngasih rizki.
Lihat, ketika berbicara sholat disandingkan dengan pernyataan ini. Jadi orang yang sholat itu rezekinya akan mengiringi dia. Dimudahkan oleh Allah di dalam proses menjemput rizkinya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu hadirin jamaah, misalkan kita usaha nih ya. Ngapalah usaha aku nih sepi. Kita renungkan bisa jadi ya. Ada sholat kita yang belum kita lakukan. Terus makna sholat, ya, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, jiwa, raga. Saat kita sholat, bisa jadi saat orang itu berusaha, ada perbuatan amalannya yang tidak mentauhidkan Allah. Jadi sudah, kalau kita usaha ini, yakinkan dalam hati kita Allah lah yang ngasih rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan sama Allah. Allah yang ngegerakkan. Wong yang nak beli digerakkan oleh Allah. Keberkahan dari rizki yang kita dapat diberikan oleh Allah. Nah cuman kita nih belum sampai. Kadang kita nih masih pakai akal otak kita nih lah. Akhirnya apa? Nak ngakal-ngakali di usahanya. Bercampur sedikit dari usaha kita itu hal-hal yang haram, perbuatan yang haram. Menghilangkan keberkahan rizkinya. Menghilangkan keberkahan usahanya. La nas'aluka rizqo. Udah kita sholat, buka usaha. Nahnu narzukuka. Agi Allah galo yang ngurus masalah rizki kita. Bahkan di dalam hikam itu kan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Arih nafsaka. Istirahatkan jiwamu. Yang dimaksud istirahatkan itu apa? Jangan sampai kita itu ikut campur terhadap hal-hal yang sudah dijamin Allah. Hal-hal yang sudah dijamin Allah itu apa? Rezeki. Usaha kita jalani. Sholat kita tunaikan. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nahnu narzukuka. Allah kagak yang ngasih rizki. Najah. Bukan cuman di dunia, tetapi apa? Yaumal kiamati, di hari kiamat. Hari kiamat orang yang sholat itu ya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Nah, ini yang perlu jadi catatan kita. Barang siapa yang tidak menjaga ibadah sholat, dia sholat zuhur sholat, asar tidak, maghrib tidak, lam yuhafiz. Atau dia sholat 5 waktu tetapi di luar sholat dia tidak menjaga nilai-nilai sholat, hikmah sholat, latar belakang diwajibkan sholat. Dia sholat, lisannya ngomongi wong. Dia sholat, tangannya menzalimi orang lain, baik memukul secara langsung. Kalau dia punya jabatan, kewenangan, mungkin ada kebijakan yang menzalimi orang lain. Dia tidak menjaga sholatnya. Lam yakul lahu nuran, kata Rasulullah. Hatinya tidak bercahaya, gelap. Qaswatul qulub, hatinya itu keras, mati. Makanya orang yang tidak sholat itu terlihat dari mukanya serem. Coba perhatikanlah. Orang yang tidak pernah sholat, misalkan non-Islam, kita lihat sekalipun mungkin dia pakai pembersih muka, pakai make up yang ini, tetap tidak bercahaya, suram, tidak enak dilihat. Wa ma lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran. Terpancar di wajahnya, dia tidak kati cahaya di dalam hatinya, tidak kati petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala burhanan, tidak ada petunjuk, dia tersesat. Tanyalah, kalau kita nak lakukan eksperimen, misalkan itu ada beberapa ya konten kreator itu yang eksperimen tentang sholat. Kapan terakhir sholat? Dia nanya ke misalkan tukang parkir, ada orang dia lihat kondisinya misalkan tampangnya seperti preman, wajahnya gelap gitu ya. Ditanya sama dia, minta waktunya. Ini eksperimen sosial ya, ditanya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Kak, mohon maaf Dek, misalkan. Itu di videonya itu.
Boleh kita ngobrol sebentar untuk mengganti waktunya, mungkin sekitar 10-20 menit. Saya kasih uang misalkan 500.000, pasti mau dia. Karena bisa jadi kalau dia tukang parkir atau tukang apalah, maaf bukan mendiskreditkan profesi, misalkan ya, di eksperimen itu dia tanya, ngobrol baik-baik, habis itu boleh saya tanya dengan kondisi yang sebenarnya, kapan terakhir sholat? Ada yang jawab mungkin ya seminggu yang lalu, ada yang jawab sebulan yang lalu, ada yang jawab tidak ingat kapan terakhir. Perhatikanlah, lam yakun lahu nuran wala burhanan, tidak ada petunjuk. Yang dirasakan apa hari-hari? Wah, sulit, nyari rezeki sulit, war nyari rezeki, ribut sana ribut sini. Kayak mana dengan istri? Wah, tak betah di rumah. Bini di rumah taunya dikasih kurang. Eksperimen sosial. Lahunu walam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan. Di dunia di akhiratnya dia tidak akan menemui kesuksesan. Nah, yang lebih parahnya, wakan yaumul qiyamati ma'a qarun. Hari kiamat nanti mereka itu akan dikumpulkan bersama Qarun. Nah, kenapa ini ya? Di dalam hadis ini Rasulullah menyandingkan orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Tadi ingat, tidak menjaga sholat itu dia sholat tidak 5 waktu, ada bolong-bolongnya. Atau dia 5 waktu sholat tetapi tidak diinternalisasikan nilai sholatnya di dalam kehidupannya. Tangannya, mulutnya, matanya, hatinya, pikirannya tidak dalam keadaan tenang, tidak dijaga seperti halnya di dalam sholat. Di yaumil kiamat nanti ma'a Qarun, dikumpulkan dengan Qarun. Nah, yang melalaikan sholat ini kita lihat Qarun, sifatnya Qarun apa? Menumpuk harta. Jadi kita menjadi generasi yang khalfun ada'us sholat wattaba'us syahawat. Orang yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, menyia-nyiakan sholat, itu akan beriringan mengikuti syahwat, nafsunya, ketika dia memiliki sifat seperti Qarun, mengumpulkan harta, menumpuk harta. Kalau kita sudah gila harta, numpuk harta sebanyak-banyaknya, kemungkinan akan menyia-nyiakan sholat, sama sifatnya seperti Qarun. Jadi yang membuat kita lalai menyia-nyiakan sholat ya perkara mencari uang, mencari dunia. Tapi kalau kita perkaranya mencari rizki, cukup dengan sholat tadi, dicukupkan Allah, diberkahkan Allah usahanya. Ya misalkan profesi kita, misalkan transportasi online gitu ya, baik Gojek, Gokar, waktunya sholat kita sholat. Itulah yang menjadi sebab mendatangkan rezeki. Qarun menumpuk harta ya di dalam Al-Quran itu ya. Kuncinya saja itu berat, diangkat sendirian tidak sanggup, terbuat dari emas. Oleh orang-orang yang kuat ya, yang mengangkatnya. Bayangkan kalau seandainya satu orang, anggaplah kunci Qarun itu misalkan, satu orang kuat ngangkat, orang terkuat sekarang ngangkat berapa? Sekitar 500 kiloan ya. Berarti kuncinya itu kalau satu orang ngangkatnya, kalau di dalam riwayat itu kunci Qarun itu diangkat oleh 7 orang yang gagah yang kuat. Berarti kuncinya terbuat dari emas. Kalau 7 orang, satu orang kuat saat ini terkuat itu mampu ngangkat berat 500 kilo ya. Angkat beban paling berat itu 500 lebih ya, 500 berapa gitu. Anggaplah 500 kilo satu orang. Berarti 3,5 ton berat kuncinya ya. Dikumpulkan dengan Qarun. Tapi resikonya ada sholat, menyia-nyiakan sholat. Jadi sedapatnya baik kita nyari rezeki nih, dapat untuk makan, dapat untuk minum, dapat untuk pendidikan,
Yang penting kita tenang hati pikiran, ada keberkahan di dalamnya. Selanjutnya wa Fir'aun, dibangunkan, dikumpulkan dengan Fir'aun. Fir'aun simbol apa? Simbol pemimpin yang apa ya? Mengaku dirinya Tuhan, kekuasaannya tidak terbatas. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Nah, yang melalaikan seseorang dari ibadah sholat ketika ada sifat Fir'aun. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang apa ya, dia tidak memperkuat keimanannya, keislamannya, memiliki sifat-sifat Fir'aun, kemungkinan besar dia akan ada sholat, menyia-nyiakan sholat. Ya, pemimpin paling kecil mungkin Pak RT, kalau ada Pak RT. Ini masuk syarat Pak RT untuk meninggalkan sholat sama kalau mengikuti sifat Fir'aun. Gitu ya. Ada sholat, orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, cobaannya lebih berat untuk menjaga ibadah sholatnya. Tadi ya, bisa jadi dia menzoliminya tidak secara fisik, tapi menzoliminya secara kebijakan. Tanda tangannya berlaku, mempersulit orang lain. Efeknya apa? Sholatnya. Efeknya apa? Keberkahan rezekinya. Kita lihat, yang tidak ngejabat, tidak ditangkap KPK. yang ditangkap KPK itu yang ada jabatan atau dulunya pernah ngejabat. Kenapa? Karena tidak menginternalisasikan nilai-nilai ibadah sholat. Ya, itu. Terus Haman itu kan panglimanya Fir'aun. Orang-orang yang memiliki kekuasaan juga. Apa ya, kekuasaan berada di dalam kendalinya, berada di dalam perintahnya. Nah, ini menjadi potensi ketika memiliki sifatnya Haman, orang tersebut meninggalkan atau menyia-nyiakan, menganggap enteng sholat. Perhatikanlah, orang-orang yang sibuk itu kan sudah azan, Allahu Akbar, sibuk rapat, Allahu Akbar, anu dia pemimpin, kaget, yang lain nurut nunggu dia. Kan kayak itu. Tapi kalau seandainya dia tanamkan di dalam dirinya bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah utama, justru dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, dia bisa memerintahkan orang yang berada di bawah kendalinya untuk sholat tepat waktu. Nah, itu ya. Nah, wa Ubay bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf. Ini juga pedagang, ya, pengusaha. Jadi yang melalaikan sholat, yang kemudian menuruti syahwat, ketika dia bergelut atau dia memiliki kekuasaan, dia memiliki usaha, dia sibuk menumpuk, mengumpulkan harta dunianya, maka dia akan adaus sholat. Dia tidak akan menjaga ibadah sholat. Dia hadirin jamaah. Inilah renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa pentingnya ibadah sholat. Kita hindari ya hal-hal yang dapat menyebabkan kita melalaikan sholat ini. Kita perintahkan, kita ajak, kita paksa anak kita, orang-orang yang berada di dalam lingkungan kendali kita, di dalam mahram kita, ahli kita untuk sholat. Dan sabar saat mengajari tentang sholat. Kenapa? Karena rezeki itu jaminan Allah. Jangan sampai menjadi alasan mencari rizki, mencari kehidupan dunia, kemudian menyia-nyiakan sholat. Nah, ketika ada statement, dia menyibukkan diri dengan dunia, dengan usahanya, dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, kemudian sholatnya dia tinggalkan, orang ini nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Mungkin itu saja.
Masuk waktu suruk 2 menit lagi, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita, kemudian kita bisa menunaikan ibadah salat, baik ibadah salat secara langsung harfiahnya maupun memaknai di dalam kehidupan kita. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.